Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazia Nurholifah. Saya sebagai moderator dari kelompok 5. Adapun topik presentasi kali ini yaitu menelaah novel sebagai suatu bentuk prosa fiksi secara komprehensif. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Revi Asrilia Samsudin dengan nomor NPM 205030038. Lahir pada 4 November 2001. Tempat tinggal di Subang. Selanjutnya ada saya sendiri, Nazia Nurholifah dengan nomor NPM 205030003. Lahir pada 13 Juni 2002. Tempat tinggal di Cikampek. Dan yang terakhir ada Anissa Ramdayani dengan nomor NPM 205030006. Lahir pada tanggal 30 Desember 1998. Tempat tinggal di Bandung. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengertian novel, ciri-ciri novel, bentuk-bentuk novel, unsur intrinsik novel, unsur ekstrinsik novel, dan yang terakhir ada contoh menelaah novel. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasinya. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Revi. Untuk Revi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Asrilia Samsudin. Di sini saya akan menyampaikan dan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian novel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel adalah sebuah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa novel ini merupakan salah satu jenis karya sastra berbentuk prosa, di mana penulisannya ini itu bisa lebih dari 100 halaman. Nah, itulah kenapa novel ini disebut sebagai karangan prosa yang panjang. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan cerpen ya, penulisan novel ini jauh lebih banyak. Karena untuk konflik atau permasalahan yang dimuat dalam novel ini tuh jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit. Kemudian ceritanya itu tak terbatas dan juga luas. Seperti itu. Nah, di dalam novel ini, dia itu menceritakan atau berkisah tentang kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya. Jadi maksudnya itu menceritakan tentang kehidupan tokoh dengan tokoh-tokoh lainnya yang ada di dalam novel. Di mana di dalam novel ini tuh menceritakan konflik atau permasalahan apa saja yang dialami oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam novel, seperti itu. Nah, setiap tokoh ini ada yang berperan sebagai tokoh utama, kemudian ada yang berperan sebagai tokoh pendukung, tokoh tambahan, dan lain sebagainya. Nah, tokoh-tokoh itu juga dia ini memiliki penokohan masing-masing atau watak dan sifat-sifatnya masing-masing. Misal contoh, tokoh A, dia ini berwatak antagonis ya, atau berwatak jahat. Kemudian tokoh B, dia ini berwatak protagonis atau berwatak baik, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, pengertian yang kedua ini menurut seorang tokoh yang bernama Endah Tripriyatni. Nah, menurut beliau ya menyebutkan dalam bukunya bahwa novel ini berasal dari bahasa Latin, yaitu novelus, di mana novelis ini itu dibentuk dari kata novus yang artinya baru atau new dalam bahasa Inggris. Lalu kenapa dikatakan baru? Karena novel ini tuh merupakan bentuk karya sastra yang datang kemudian dari bentuk-bentuk karya sastra lainnya. Gitu. Jadi untuk kelahiran, untuk kemunculan dari novel ini, dia itu jauh setelah karya-karya sastra lama, seperti puisi, hikayat, kemudian drama, dan lain sebagainya. Itulah kenapa novel ini disebut sebagai prosa baru atau karya sastra baru. Nah, untuk pengertian yang terakhir ini berasal dari seorang tokoh yang bernama Rostam Manji. Menurut beliau, novel ini merupakan sebuah karya sastra yang mengandung dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, di mana kedua unsur ini itu saling berhubungan dan sangat berpengaruh kehadirannya dalam sebuah karya sastra atau novel, karena kan di sini kita sedang bahas novel ya, seperti itu. Nah, di mana kenapa bisa dibilang sangat berpengaruh? Karena kan novel ini kan sendiri ya dibangun oleh kedua unsur itu, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Oke, misalkan kita bisa melihatnya tuh dari
analisis, misalkan ada tugas menganalisis novel. Nah, kedua unsur inilah yang akan dianalisis, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Jadi kalau misalkan saya perjelas ya secara singkat, unsur intrinsik ini adalah unsur yang ada di dalam novel, yang secara langsung membangun novel sehingga novel itu terwujud. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar novel, yang secara tidak langsung ikut membangun novel sehingga novel itu terwujud. Nah, dari ketiga pengertian yang telah saya sebutkan tadi ya, saya dapat simpulkan bahwa novel ini merupakan jenis prosa baru yang penulisannya ini panjang, di mana novel ini tuh menceritakan atau berkisah tentang permasalahan atau konflik-konflik yang dialami seorang tokoh dan tokoh-tokoh lainnya, di mana dalam novel ini diceritakan mulai dari munculnya atau awal munculnya permasalahan sampai kepada tahap penyelesaian permasalahan tersebut. Baik, bagian selanjutnya ada ciri-ciri novel. Ciri yang pertama yaitu novel ditulis dengan narasi atau penjelasan yang didukung oleh deskripsi-deskripsi untuk menggambarkan suasana kejadian atau peristiwa-peristiwa yang ada di dalam sebuah novel. Nah, kan novel ini kan dia itu disajikan dalam bentuk teks cerita ya, atau teks kisahan, yang di dalamnya ada deskripsi-deskripsi yang berfungsi untuk menggambarkan apa saja peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sebuah novel, kemudian bagaimanakah kondisinya, kemudian suasananya itu seperti apa, latar waktunya itu kapan, dan lain sebagainya. Nah, gambaran-gambaran tersebut atau deskripsi-deskripsi tersebut yang membantu pembaca untuk memahami sebuah isi novel. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, alur ceritanya itu kompleks. Jadi yang dimaksud kompleks di sini adalah bahwa dalam sebuah novel ini terdiri dari beberapa alur gabungan. Nah, alur-alur ini kan dia itu mencakup keseluruhan isi cerita ya. Sehingga antara alur satu dengan alur yang lainnya itu harus saling berhubungan. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak saling berhubungan itu akan membingungkan pembaca atau akan membuat munculnya asumsi-asumsi atau pertanyaan-pertanyaan dari si pembaca. Jadi kesesuaian alur inilah yang menjadi salah satu poin yang harus diperhatikan, poin yang penting oleh penulis pada saat menulis sebuah novel. Nah, dalam novel juga dia itu terdiri dari beberapa jenis alur. Misalkan satu novel itu bisa ada 2 atau 3 jenis alur. Jadi ada alur majunya, alur mundurnya, ada juga alur campuran. Seperti itu. Nah, kan novel ini kan dia itu kalau misalkan kita berusaha untuk memahami isi novel kan itu dia tuh tidak semudah kita untuk memahami kayak cerita biasa ya, kayak cerpen gitu. Akan sulit karena terkadang pada saat kita membaca sebuah novel itu ada beberapa kata atau beberapa bahasa yang kita ini tidak mengerti atau maknanya ini ambigu dan membingungkan gitu, sehingga kita harus membaca sebuah novel ini dengan seksama. Novel juga dia itu tidak mudah ketebak endingnya atau penyelesaiannya itu tidak mudah ketebak. Itu beda dengan cerita-cerita biasa, contoh kayak cerpen. Kalau cerpen mah dia tuh bahasanya kan sederhana, mudah dipaham juga, bahkan mudah ketebak juga. Tapi kalau novel itu tidak. Kemudian kalau misalkan kita semakin jumlah halaman yang kita baca dari sebuah novel itu semakin banyak, kita akan menemukan tokoh-tokoh yang bermunculan dalam sebuah novel. Jadi tokohnya ini lumayan banyak kalau di dalam sebuah novel ya. Kemudian ketika muncul satu permasalahan dalam sebuah novel, itu belum juga sampai penyelesaian permasalahan yang pertama atau konflik yang pertama, akan muncul lagi konflik atau permasalahan yang baru gitu. Kemudian baru juga diselesaikan, akan muncul lagi permasalahan yang baru, seperti itu. Jadi itu kenapa permasalahan atau konflik di dalam sebuah novel ini dia itu kompleks, kemudian juga rumit, atau dalam bahasa Inggrisnya ini complicated, seperti itu. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya ini adalah jumlah katanya itu bisa lebih dari 10.000 kata. Nah, 10.000 kata. Kemudian jumlah halamannya juga bisa lebih dari 100 halaman. Kalau di sini sebanyak 100 halaman. Tapi sebenarnya lebih sih, malah bisa beratus-ratus halaman, bisa sampai 200, 300 gitu. Karena kan kalau novel ini dalam bentuk buku ya, buku yang lumayan banyak juga halamannya gitu. Seperti itu, yaitu tidak terlepas karena novel ini kan merupakan salah satu karangan ya, prosa karangan yang
panjang gitu, yang panjang, penulisannya itu panjang gitu, banyak halamannya, banyak jumlah katanya gitu. Karena untuk permasalahan atau konflik yang dimuatnya juga dia cukup kompleks juga, rumit juga. Kemudian ceritanya juga panjang gitu ya, luas gitu dan tidak terbatas. Seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya ada yang namanya bentuk-bentuk novel, di mana bentuk-bentuk novel ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan ada tidaknya kejadian, dan yang kedua yaitu berdasarkan genrenya. Nah, untuk yang pertama yaitu berdasarkan ada tidaknya kejadian, dibagi dua lagi, yaitu ada novel fiksi dan novel non-fiksi. Nah, pasti teman-teman di sini sudah pada mengetahui ya perbedaan dari kedua jenis novel tersebut. Namun, walaupun begitu, di sini saya akan tetap menjelaskan perbedaan dari keduanya. Yang pertama ada novel fiksi. Novel fiksi adalah novel yang dari namanya saja kita sudah mengetahui ya bahwa novel ini adalah novel yang berkisah tentang hal-hal yang fiktif, hal-hal yang tidak pernah terjadi, hal-hal yang bersifatnya itu hayalan atau imajinasi yang tidak berdasarkan kepada kenyataan yang ada. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari tokoh, kemudian alur, latar belakang, ataupun juga konflik yang dimuat di dalamnya itu dia itu hanya berupa rekaan dari sang penulis. Nah, sehingga untuk fungsi dari novel ini sendiri adalah fungsinya itu untuk menghibur atau membangkitkan emosi para pembaca. Namun, walaupun begitu, dalam novel fiksi ini selalu yang namanya terselip nilai-nilai ataupun pembelajaran hidup yang dapat dipetik oleh para pembaca. Contohnya itu seperti novel Laskar Pelangi karya Adria Hirata, kemudian ada novel 5 cm karya Doni Dirgantoro, kemudian juga ada novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli, kemudian juga ada novel Bumi Manusia karya Pramudi Anantatur, terus juga ada novel 5 Menara karya Amar Puadi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada novel non-fiksi. Novel non-fiksi adalah novel yang berkebalikan dari novel fiksi, di mana novel ini itu dia ini menceritakan tentang kisah yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang sudah pernah terjadi, yang lumrahnya atau umumnya ini berdasarkan kepada pengalaman seseorang, kisah nyata, ataupun tokoh sejarah. Nah, biasanya tuh yang diceritakan di dalam novel novel non fiksi ini biasanya tuh seorang tokoh ya, tokoh sejarah. Contohnya itu seperti novel yang berjudul Rudy, di mana novel ini tuh menceritakan tentang perjalanan hidup seorang tokoh ataupun juga presiden ketiga Indonesia, yaitu bernama Bapak B.J. Habibie. Seperti itu. Kemudian bentuk novel selanjutnya yaitu ada berdasarkan genrenya. Novel berdasarkan genrenya dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada novel romantis. Novel romantis adalah novel yang isinya itu menceritakan tentang kisah percintaan atau kasih sayang. Contohnya ini seperti novel Ayat-Ayat Cinta, novel Ketika Cinta Bertasbih, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada novel horor. Novel horor adalah novel yang isinya itu menceritakan tentang kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa yang menakutkan, di mana kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa tersebut itu dapat memberikan ketegangan, kengerian, ketakutan kepada para pembaca saat membaca novel tersebut. Nah, di mana cerita yang diusung dalam novel ini tuh biasanya berupa cerita-cerita seram yang berbau mistis ataupun goib. Nah, contohnya ini seperti novel berjudul Bangku Kosong, ada juga novel yang berjudul Dracula. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada novel komedi. Novel komedi adalah novel yang isinya itu menceritakan tentang hal-hal yang lucu, hal-hal yang mengandung unsur-unsur humor, sehingga dapat memberikan gelak tawa kepada para pembacanya. Nah, untuk contohnya ini seperti novel yang berjudul Manusia Setengah Almond, kemudian novel yang berjudul Kambing Jantan, novel yang berjudul Marmut Merah Jambu, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian yang keempat ada novel inspiratif. Novel inspiratif adalah novel yang isinya itu menceritakan tentang cerita-cerita atau kisah-kisah yang inspiratif. Kisah-kisah yang dapat memberikan inspirasi kepada pembaca, kisah-kisah yang dapat memberikan pesan-pesan atau nilai-nilai moral dan juga memberikan motivasi kepada para pembacanya. Nah, gimana novel inspiratif ini dia ini mengangkat tema cerita
yang biasanya berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, kemudian persahabatan, perjuangan, ataupun kehidupan yang penuh kekurangan. Contohnya ini seperti novel Sang Pemimpi, kemudian ada novel Laskar Pelangi, kemudian ada novel 5 cm, dan masih banyak lagi. Nah, sebenarnya sih ya, kan di sini disebutkan ada 4 genre novel. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu novel misteri. Namun, di dalam PPT ini tidak disebutkan. Nah, untuk novel misteri sendiri ya adalah sebuah jenis novel yang isinya itu menceritakan tentang kisah atau cerita yang penuh misteri, penuh teka-teki yang dapat membangkitkan rasa penasaran atau menimbulkan rasa penasaran kepada para pembacanya. Contohnya itu seperti novel yang berjudul Dua Dini Hari, karya Chandra Bintang, kemudian novel yang berjudul Pemburu Halimun, karya Muhammad Reza Wardana, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Randayani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai apa saja sih unsur yang terdapat di dalam novel. Nah, terdapat 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Kepaduan antara berbagai unsur tersebut akhirnya membangun inti cerita. Nah, di dalam unsur intrinsik terdapat 8 unsur. Yang pertama ada tema. Tema merupakan makna yang terkandung dalam sebuah cerita. Karya sastra yang baik merupakan karya sastra yang memiliki makna. Tema juga dapat dipahami sebagai gagasan pokok dalam sebuah cerita. Nah, contohnya berkisah tentang pendidikan, perjuangan, percintaan, persahabatan, atau juga hal-hal yang lain. Nah, yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan itu berbeda. Nah, kalau tokoh itu individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berlakuan di dalam berbagai peristiwa cerita. Nah, berdasarkan perannya ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Dan berdasarkan perkembangan plotnya ada tokoh protagonis atau tokoh dengan sifat positif seperti yang baik-baik seperti itu. Kemudian tokoh antagonis atau tokoh dengan sifat negatif atau seperti jahat gitu, seperti itu. Lalu tokoh tritagonis yang merupakan tokoh dengan sifat penengah atau netral. Sementara penokohan adalah teknik penggambaran watak tokoh di dalam sebuah cerita. Nah, ada 2 jenis penokohan, yaitu penokohan dengan teknik analitik dan teknik dramatik. Teknik analitik digambarkan langsung oleh penulis. Misalnya ada sebuah kalimat, Dimas adalah anak yang rajin dan suka membantu teman-temannya. Nah, jadi dari satu kalimat ini kita tidak usah berpikir lagi gitu bahwa wataknya Dimas itu rajin dan suka menolong karena sudah ditulis langsung oleh pengarang bagaimana Dimas itu. Nah, ada juga penokohan dengan teknik dramatik. Kita harus menyimpulkan lewat dialog antar tokoh, lewat deskripsi lingkungan. Misalnya dideskripsikan sebuah kamar yang sumpah baju-baju kotor, ada sarang laba-laba, dan berarti kita bisa menyimpulkan bisa jadi sih tokoh pemilik kamar itu tokoh berwatak pemalas, tidak rajin, seperti itu. Kemudian deskripsi fisik tokoh, jalan pikiran tokoh, perilaku tokoh, dan bahasa tokoh. Alur atau plot menjadi kerangka dasar suatu tindakan yang bertalian satu sama lain dalam sebuah cerita novel. Nah, jadi alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa menjalin suatu cerita. Nah, alur itu terdapat 3, dibedakan menjadi 3 hal. Yang pertama, alur maju. Nah, alur maju itu disebut juga alur progresif. Nah, alur maju itu pengarang akan menyajikan cerita secara berurutan mulai dari tahap perkenalan hingga tahap penyelesaian. Yang kedua ada alur mundur. Alur mundur merupakan proses cerita yang tidak urut. Nah, alur mundur disebut juga alur regresif. Biasanya pengarang akan
menceritakan kisah mulai dari konflik lalu penyelesaian. Kemudian pengarang akan menceritakan kembali latar belakang timbulnya konflik. Nah, sementara alur campuran atau gabungan adalah alur yang terdiri dari alur maju dan alur mundur. Tahapan alur yang pertama ada tahap orientasi untuk mengenalkan latar waktu, tempat, suasana, dan juga tokoh yang ada di dalam novel. Nah, kemudian muncullah konflik. Semakin lama konflik semakin banyak dan rumit, itu disebut komplikasi. Kemudian persoalan yang sudah memuncak ini yang disebut klimaks, nantinya lama-kelamaan akan menemukan jalan keluar di akhir cerita, yaitu resolusi. Nah, selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah cara pandang pengarang dalam menampilkan tokoh, atau kita bisa katakan ini itu mempertanyakan di mana sih posisi pengarang dalam cerita. Kalau dia atau pengarang di dalam cerita, berarti sudut pandangnya adalah sudut pandang orang pertama. Sedangkan kalau pengarang itu bertindak sebagai pengarang, dia tidak terdapat dalam cerita. Dia bukan tokoh dalam cerita, berarti sudut pandangnya adalah orang ketiga. Orang pertama sendiri ketika pengarang menjadi tokoh, dia bisa menjadi orang pertama sebagai pelaku utama atau orang pertama sebagai pelaku sampingan. Nah, kalau pelaku utama berarti bisa membedakan ya antara pelaku utama dengan pelaku sampingan. Kalau pelaku utama itu ia mengalami konflik, diceritakan dari awal sampai akhir cerita. Nah, kalau orang ketiga itu ada dua jenis, ada orang ketiga serba tahu dan orang ketiga terbatas. Pengarang itu ada di luar cerita, dia bertindak sebagai pengarang yang menciptakan tokoh-tokoh di dalam cerita. Jadi ketika si pengarang ini mampu mendeskripsikan fisik dan pikiran, isi kepala, isi hati dari tokoh, berarti dia adalah orang ketiga yang serba tahu. Tapi ketika orang ketiga ini hanya bisa mendeskripsikan fisik saja, berarti dia adalah orang ketiga terbatas. Nah, biasanya orang ketiga itu sudut pandang orang ketiga itu serba tahu maupun orang ketiga terbatas itu menggunakan kata ganti dia, ia, atau menyebut nama tokoh. Sedangkan ketika sudut pandang orang pertama pengarang adalah tokoh pengarang hadir dalam cerita dan kata ganti yang digunakan biasanya aku atau saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai gaya bahasa. Nah, gaya bahasa dikenal juga dengan sebutan majas. Tujuan penggunaan gaya bahasa ini adalah untuk membuat para pembaca mendapatkan efek tertentu yang bersifat emosional dari apa yang mereka baca. Nah, penggunaan gaya bahasa atau majas ini juga akan membuat sebuah cerita jadi lebih menarik dan lebih hidup gitu. Jadi seorang yang membaca juga tidak akan bosan dan bahkan bisa merasakan apa yang sedang mereka baca. Nah, macam-macam gaya bahasa itu ada 4. Yang pertama ada majas perbandingan, yang kedua ada majas pertentangan, yang ketiga ada majas sindiran, dan yang keempat ada majas penegasan. Macam-macam gaya bahasa yang pertama adalah majas perbandingan. Majas perbandingan adalah majas yang gaya bahasanya diungkapkan dengan cara menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek lainnya. Nah, bisa berupa penyamaan, perlebihan, atau penggantian. Yang pertama itu ada personifikasi. Nah, jadi majas ini digunakan untuk menggantikan fungsi benda mati yang bersikap manusia. Nah, contohnya pada kalimat kabut tebal menyelimuti desa kami. Nah, kabut di sini kan benda mati ya. Jadi si kabut ini dibuat-buat seolah-olah seperti manusia. Seperti itu. Yang kedua ada metafora. Metafora adalah perbandingan langsung dua hal yang punya sifat yang sama. Nah, contohnya pada kalimat kaulah bunga mewangi di taman hatiku. Nah, bunga di sini jadi memperbandingkan antara bunga yang indah dengan kamu yang cantik. Nah, jadi dua hal yang berbeda tapi punya sifat yang sama. Jadi diumpamakan dengan seperti itu. Nah, seperti
seperti itu. Nah, ada satu lagi yaitu simile ya. Jadi kalau ada kalimat yang memakai kata bagai, bak, seperti, kelayaknya, itu adalah maja simile. Nah, kemudian ada hiperbola. Nah, hiperbola ini gaya bahasa yang berlebihan. Contohnya pada kalimat bahkan dalamnya palung tak sedalam rasa padamu. Nah, palung ini kan laut yang paling dalam ya. Nah, jadi menurut saya ini kalimat ini sangat berlebih-lebihan gitu, lebay ya kalau dalam bahasa gaul. Kemudian ada majas perentangan. Majas perentangan adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kiasan di mana maksudnya berlawanan dengan arti sebenarnya. Nah, ada dua majas di dalamnya, itu ada antitesis dan paradoks. Antitesis itu melukiskan sesuatu dengan mempergunakan kepaduan kata yang berlawanan arti. Contohnya tuan dan muda, cantik dan jelek, seperti itu. Nah, contoh pada kalimat tuan dan muda datang ke pameran malam itu, seperti itu. Jadi selanjutnya ada paradoks. Nah, jadi paradoks ini menunjukkan dua hal seolah-olah bertentangan. Contohnya, di tengah keramaian aku masih merasa sepi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada majas sindiran. Majas sindiran adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kiasan dengan tujuan untuk memberikan ejekan atau sindiran bagi seseorang, perilaku, dan suatu kondisi. Nah, beberapa jenis majas sindiran itu ada sinisme, sarkasme, dan ironi. Nah, ironi adalah majas yang menyatakan sindiran dengan mengungkapkan sebaliknya. Contohnya pada kalimat, wah, cerdas sekali kamu rupanya, sampai-sampai hampir semua nilaimu di bawah KKM. Nah, kemudian ada sinisme. Sinisme adalah gaya bahasa seperti ironi tetapi lebih kasar gitu. Contohnya, oh jadi anak rajin tuh begini, selalu bangun kesiangan. Dan contohnya sarkasme itu pada kalimat, kalau tidak bisa kerja, kamu hanya akan jadi sampah masyarakat. Nah, itu kan terdengar sangat kasar ya. Nah, kemudian ada majas penegasan. Majas penegasan adalah gaya bahasa untuk menyatakan sesuatu secara tegas guna meningkatkan pemahaman dan kesan kepada pembaca atau pendengar. Nah, beberapa jenis majas penegasan yaitu ada repetisi dan pleonasme. Repetisi adalah gaya bahasa yang mengulang kata-kata dalam suatu kalimat. Contohnya seperti kita harus tetap semangat, kita harus tetap berjuang. Nah, ini kata kita harus pengulangan untuk menegaskan. Jadi kata kita harus ini adalah pengulangan untuk menegaskan. Nah, pleonasme adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata dengan makna yang sama tapi diulang-ulang. Terkesan tidak efektif tapi disengaja untuk menegaskan sesuatu. Contohnya, silahkan Najla maju ke depan. Sebenarnya maju ke depan itu tidak perlu untuk dikatakan. Jadi silahkan Najla maju sudah cukup karena di mana-mana meja itu maju itu ke depan, seperti itu. Nah, gaya bahasa pengarang itu setiap pengarang memiliki gaya bahasanya masing-masing. Nah, contohnya seperti Bapak Ahmad Tohari yang banyak menggunakan kalimat-kalimat yang indah dan kuat untuk mendeskripsikan latar dalam ceritanya atau dalam novelnya, atau Kunto Wijoyo yang banyak menggunakan idiom-idiom Jawa dalam ceritanya. Seperti itu. Yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Nah, amanat ini disampaikan secara eksplisit maupun implisit ya. Secara implisit berarti amanat sifatnya tersirat atau tidak langsung. Nah, biasanya pembaca dapat mengambil amanat cerita dari tingkah laku tokoh menjelang cerita pada novel berakhir. Nah, sementara amanat yang bersifat eksplisit berarti pengarang di tengah ataupun akhir cerita menyampaikan seruan, saran, peringatan, ujaran, larangan, dan sebagainya secara langsung. Jadi kita tidak perlu menganalisis lagi amanat cerita dalam novel itu. Nah, misalnya ada kalimat
Hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua, janganlah berbohong dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang pasti amanat itu pasti bersifat positif. Unsur ekstrinsik dalam novel. Selanjutnya saya akan membahas mengenai unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik merupakan situasi yang cenderung subjektif oleh pengarang. Dalam hal ini, pengarang memiliki sikap, keyakinan, dan pandangan hidup yang akan diutarakan dalam novel. Nah, terdapat 3 unsur ekstrinsik, yakni unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Nah, yang pertama ada unsur biografi. Unsur ekstrinsik novel yang pertama adalah unsur biografi atau latar belakang penulis. Latar belakang penulis sangat mempengaruhi isi dan cerita novel secara signifikan. Yang dimaksud dengan unsur biografi adalah unsur tentang latar belakang penulis. Jadi diantaranya meliputi tempat tinggal, keluarga, latar belakang, pendidikannya, lingkungannya, dan sebagainya. Yang kedua ada unsur sosial. Unsur sosial juga termasuk sebagai salah satu unsur ekstrinsik novel. Unsur sosial adalah kondisi sosial budaya sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika novel dibuat. Jadi artinya keadaan sosial turut mempengaruhi isi dan cerita novel tersebut. Nah, yang meliputi unsur sosial adalah kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi, ideologi negara serta lingkungan masyarakat sekitar dari penulis novel. Yang ketiga, unsur nilai. Unsur nilai menjadi salah satu unsur ekstrinsik novel. Nah, yang dimaksud unsur nilai adalah nilai-nilai yang terkandung dalam novel. Unsur ini turut melatar belakangi cerita novel dan arah jalan ceritanya dari awal sampai akhir. Nah, unsur nilai dalam novel berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam novel, bisa berupa nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, dan dalam cerita novel. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menelaah novel. Di sini saya mengambil dari novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Yang pertama, teman-teman harus bisa menuliskan sinopsisnya terlebih dahulu. Setelah teman-teman menuliskan sinopsisnya, dilanjutkan dengan menentukan unsur intrinsik pada novel Siti Nurbaya. Yang pertama ada tema. Temanya itu kisah cinta yang tak kunjung padam dari sepasang anak manusia, yaitu Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, walaupun terpisahkan oleh jarak dan waktu. Selanjutnya ada latar. Latar ada 3, yaitu yang pertama latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempatnya yaitu di Kota Padang, latar waktunya suasana pada saat itu sedang terjadi pergolakan di Kota Padang. Latar sosialnya penggunaan unsur-unsur adat istiadat Melayu dalam isi cerita novel yang terasa begitu kental. Selanjutnya ada alur. Alur yang pertama itu ada konflik. Konfliknya itu pembakaran toko milik Baginda Sulaiman yang berujung pada perjodohan antara Datuk Maringgih dan Siti Nurbaya. Selanjutnya ada Samsul Bahri, mengetahui perihal perjodohan kekasihnya Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgih. Klimaksnya yaitu Samsul Bahri berseteru dengan Datuk Maringgih hingga pada akhirnya mereka saling membunuh. Penyelesaian dari konfliknya, Samsul Bahri akhirnya meninggal dan dikuburkan berdampingan dengan makam Siti Nurbaya. Selanjutnya ada tokoh. Tokohnya itu yang pertama ada Siti Nurbaya, Samsul Bahri, Baginda Sulaiman, Sultan Mahmud, dan Datuk Maringgih. Selanjutnya ada penokohan. Siti Nurbaya baik rela berkorban demi ayahnya. Samsul Bahri baik, bijak, dan juga rela berkorban. Baginda Sulaiman pasrah pada nasib dan kurang bijak. Sultan Mahmud kurang berpikir panjang dan juga tidak bijak. Datuk Maringgih culas, moralnya bobrok, serakah, dan jahat. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan pada novel Siti Nurbaya yaitu bahasa tulis yang digunakan oleh pengarang ini lebih banyak menggunakan bahasa etnis Melayu. Selanjutnya ada amanat. Amanatnya yaitu demi orang-orang yang dicintainya, seorang wanita bersedia mengorbankan apa saja meskipun ia tahu pengorbanannya dapat merugikan dirinya sendiri. Lebih-lebih pengorbanan tersebut demi orang tuanya.
Menjadi orang tua hendaknya lebih bijaksana, tidak memutuskan suatu persoalan hanya untuk menutupi perasaan malu belaka, sehingga mungkin berakibat penyesalan di akhir hayatnya. Dan yang terakhir, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu ada 3. Yang pertama, keadaan subjektivitas. Keadaan subjektivitas pada pengarang berusaha melakukan inovasi baru dengan menggebrak sastra Indonesia modern, dengan meluncurkan novel ini dengan gaya bahasanya sendiri. Pandangan hidup penulis adalah pandangan hidup ke depan dan penuh motivasi baru, dan juga tak terpaut juga terkekang dengan adat istiadat lama. Yang kedua ada psikologi pengarang. Psikologi pengarang merasa terkekang dengan adat istiadat lama dan melakukan terobosan dengan mengarang buku novel Siti Nurbaya. Selanjutnya yaitu keadaan di lingkungan sekitar pengarang. Keadaan yang terjadi masih terkekang dalam kehidupan adat istiadat yang masih kuno, baik dari segi ekonomi, politik, dan sosialnya. Lalu pengarang berusaha membuat terobosan baru dengan karyanya. Demikian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.